Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Bab 4, bagian B, menjelang wahyu turun. Boleh dibuka bukunya halaman 53. B. Menjelang wahyu turun. Mekah adalah kota yang terkenal dan sangat penting. Apalagi di sana ada Ka'bah yang menjadi tempat orang beribadah haji maupun ziarah. Kehidupan bangsa Arab sebelum Muhammad menjadi rasul sangat buruk. Mereka gemar berjudi dan minum minuman keras. Bahkan mereka membunuh setiap anak perempuan yang lahir. Sebabnya anak perempuan dianggap tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua, jadi mereka merasa terhina apalagi mempunyai anak perempuan. Salah satu suku yang sering melakukan kebiasaan buruk tersebut adalah suku Bani Tamim dan Bani Asad. Masyarakat Arab waktu itu juga sudah meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Mereka menyembah berhala dan menyembelih hewan untuk berhala. Mereka juga percaya pada ramalan dan suka mengundi nasib. 1. Terjaga dari perilaku masyarakat jahiliyah. Adapun Muhammad, sejak kecil ia telah terjaga dari kebiasaan-kebiasaan buruk orang Arab. Ia tidak pernah menyembah berhala, mabuk-mabukan, atau makan daging yang disembelih untuk berhala. Muhammad sangat sedih memikirkan keadaan masyarakat saat itu. Ketika berusia 25 tahun, Muhammad pergi ke Syam membawa barang dagangan milik Khadijah. Khadijah adalah perempuan yang terpandang, mulia, kaya, dan cantik. Dalam perjalanan ke Syam, Muhammad pergi bersama Maisarah, pembantu kepercayaan Khadijah. Ketika keduanya kembali ke Mekah, mereka membawa keuntungan yang berlipat ganda. Khadijah mendengar dari Maisarah tentang pribadi Muhammad yang jujur, cerdas, rajin, dan amanah. Ia pun jatuh hati kepada Muhammad selama ini. Setelah banyak orang diterkemuka yang melamarnya, tetapi Khadijah selalu menolaknya. Khadijah mengumumkan keinginannya untuk melamar Muhammad melalui temannya, Nafisah binti Umayyah. Muhammad menerima lamaran Khadijah setelah menemui paman-pamannya. Lalu paman Muhammad menemui paman-paman Khadijah untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan pun berlangsung antara Khadijah dan Muhammad. Khadijah waktu itu berusia 40 tahun. 2. Peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ketika Muhammad berusia 30 tahun, kaum Quraisy memperbaiki Ka'bah. Kaum Quraisy bekerja sama dengan rukun. Akan tetapi setelah pembangunan Ka'bah selesai dan tinggal memasukkan Hajar Aswad ke dalam Ka'bah, mereka bertengkar hebat tentang siapa yang paling berhak memasukkannya. Akhirnya mereka sepakat bahwa orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram adalah yang berhak menentukan jalan keluar dari pertengkaran mereka. Muhammad adalah orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Kaum Quraisy gembira karena telah mendapatkan orang yang mereka cari. Mereka senang orang itu adalah Muhammad karena Muhammad terkenal kejujurannya. Sampai-sampai ia dijuluki Al-Amin, yang berarti orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kaum Quraisy menyerahkan penyelesaian masalah mereka kepada Muhammad. Muhammad lalu meminta sehelai kain sorban. Setelah itu ia meminta para pemuka Quraisy mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Caranya, batu hitam itu diletakkan di tengah-tengah kain sorban. Kemudian semua pemuka Quraisy memegang tepi-tepi kain sorban tersebut. Setelah itu mereka mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Saat sudah mendekat tempat asalnya, Muhammadlah yang meletakkan sendiri Hajar Aswad itu. Semua pemuka Quraisy puas dengan jalan keluar ini. Mereka kagum dan memuji kecerdasan Muhammad. 3. Berkhalwat di Gua Hiro.
Muhammad terus-menerus merasa sedih memikirkan keadaan masyarakat. Ia merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Untuk menghilangkan keresahannya, Muhammad sering berkhalwat. Berkhalwat artinya menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Ketika berusia 40 tahun, Muhammad menjadi lebih sering berkhalwat. Ia berkhalwat di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur atau Bukit Nur. Jarak Gua Hiro kira-kira 3 km dari Mekah. Sambil berkhalwat, Muhammad pun merenung dan bersedih memikirkan keadaan masyarakat Arab yang berakhlak buruk. Akan tetapi, ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Saat sedang berkhalwat, suatu malam malaikat Jibril mendatangi Muhammad dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa ini merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang mendapat tugas untuk menyelamatkan umat manusia dari jalan yang sesat. Setelah kalian menyimak penjelasan dari Miss, kalian boleh mengerjakan tugas yang ada di halaman 55. Aku bisa. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.